susah bang ngambil darah. Kalau setiap penyintas kanker itu kalau ambil darah susah. Jadi setiap ambil darah itu pasti dia nolak darahnya untuk diambil. Oke. Tapi suster ini sekali ngambil darah saya bisa. Sampai saya juga alhamdulillah saya bisa. Udah suster ini pergi. Pagi tiba-tiba belum subuh deh kurang lebih 4:30. Suster datang lagi bang. Bu diambil darah ya Bu Nani. Dia tuh kalau saya gambarin dia seperti bungkuk begini, terus dia nyari gitu kayak ngelihat sekeliling apa gitu. Pas dia jalan, tiba-tiba dia berhenti depan saya menghadap ke depan saya kan ada tempat tidur lagi. Ada ibu-ibu yang udah nggak sadar, dia ngadep begitu, nggak lama perawat datang, ini meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan hari ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horornya nih ketika dia dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta Selatan. Jadi di sana ini beliau banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor yang gue bilang lumayan serem dan menarik nih untuk dibahas. Jadi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Tante Nani. Halo Tante. Iya. Makasih Tante ya udah datang ke sini buat mau nyeritain ini. Nih katanya Tante waktu itu digangguin nih di rumah sakit ini. Dan memang rumah sakit ini dari awal Tante udah ke situ memang udah bolak-balik nih. Iya. Dan selama ke sana ini banyak banget gangguannya. Ya banyak selama di perawatan sih saya diganggunya itu. Dan yang lebih ekstrimnya ya pas di ruang HCU. HCU? Ruang HCU ini apa nih? Boleh dikasih tau nggak sama sahabat Lonceng? Dia hampir sama dengan apa sih ICU tapi masih di bawahnya gitu. Dan ruang ini harus steril. Jadi saat saya diganggu itu nggak boleh karena kan setiap pasien di situ nggak boleh ditungguin. Nggak seperti di ruang perawat di perawatan gitu. Jadi kita memang hanya jam-jam tertentu bisa masuk itu untuk penunggu keluarga penunggu keluarga gitu. Di situ berapa malam? 7 hari saya. 7 hari di ruang? 6 malam 7 hari. 6 malam di ruang HCU. HCU karena tadi kondisi saya benar-benar ngedrop gitu di situ. Itu berarti udah mesin semua ya? Udah dipasang semua alat pakai monitor itu untuk monitor udah jantung. Kayak ICU ya? Iya mirip seperti ICU. Dan ketika itu Tante ngalamin kejadian horor tuh? Iya. Oke. Di situ selama 6 malam 7 hari dan itu setiap hari saya ngalaminnya. Dan setiap sosok datang, setiap sosok yang disamperin ini meninggal. Gitu. Sosok yang wujud ini nih dia meninggal. Gitu. Setiap dia datang itu pasti ada yang meninggal. Setiap dia datang di ruangan itu ada meninggal. Ya, bahkan di depan saya sendiri itu pasien depan saya itu meninggal, dia berdiri di depan itu saya. Ini ditahan dulu Tante ya cerita. Jadi buat sahabat Lonceng yang penasaran sama cerita Tante Nani, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Halo sahabat Lonceng, pasti nggak lupa kan sekitar 2 tahun yang lalu tuh kita roadcast ke Bandung dan 1 tahun yang lalu kita juga udah ke Malang lalu berhasil rilis episode-episode edisi Malang yang kisah horornya tuh serem-serem banget ya. Nah di akhir Januari ini kita bakal roadcast ke Semarang. Jadi buat sahabat Lonceng yang pastinya stay di Semarang dan sekitarnya, pokoknya yang masih kejangkau untuk ke Semarang ya, kayak Jogja, Solo, Salatiga, Magelang, Kudus, Jepara, Purwodadi, Pekalongan, dan daerah lain yang nggak bisa gue sebut satu-satu. Yuk kirim cerita horor kalian dan cerita langsung bareng kita di Semarang pada akhir Januari nanti. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, atau buat yang sering scroll Instagram, kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri dan klik link di bio-nya itu ya. Oke sahabat Lonceng di Semarang dan sekitarnya, gue tunggu cerita kalian ya. Oke Tante, ini langsung kita mulai aja ya ceritanya ya. Itu awal saya sakit dan ini nanti ada hubungannya ya karena saya nanti kan
dan jalanin pengobatan gitu. Jadi awalnya saya sakit itu di salah satu rumah sakit ya, dan harus menjalani operasi saya. Nah, operasi ini di rumah sakit ini peralatan kurang memadai. Jadi saya dirujuk di salah satu rumah sakit pemerintah di Jakarta Selatan. Oke. Jadi nggak kita sebutin aja ya, pokoknya rumah sakit pemerintah di Jakarta Selatan yang memang untuk peralatannya udah lengkap. Saya dioperasi di sana. Dan saya ingat saya harus menjalani operasi itu bulan Januari tahun 2023. Setiap kita mau operasi kan otomatis harus dirawat dulu untuk benar-benar memastikan fisik kita ini benar-benar stabil untuk siap melakukan operasi. Karena saya kan operasinya itu harus ada pengangkatan, gitu. Jadi begitu saya masuk, nah saya kan ya pakai BPJS, otomatis saya kelas 2, saya dapat kelas 2. Tapi karena penuh saya taruh di kelas 1. Dan saya ingat banget pertama kali saya masuk tuh di ruangan paling ujung. Paling ujung di lantai 4 di situ. Ya karena saya awalnya itu kan dari poli dulu dan dokter nyuruh saya untuk nggak boleh pulang. Karena harus melakukan operasi langsung. Nggak bisa ditunda lagi. Nah karena saya nggak ada persiapan, anak saya pulang dulu, saya tetap di ruangan perawatan masuk. Pas saya masuk itu saya kan dalam posisi tiduran. Saya lihat di pintu pakai ujung mata kok ada perawat berdiri untuk apa? Saya bilang perawat ini berdiri terus dari tadi. Saya bilang gitu. Saya masuk ke ruangan itu sekitar jam 9 malam. Karena saya dari pagi di poli terus nunggu di IGD, prosesnya kan seperti itu. Baru kita dapat ruang penginapan. Saya lihat suster nggak untuk apa berdiri gitu. Saya lihati, tapi saya nggak ngeliat, saya cuma masih posisi kan 2 kamar, ini kamar 1 sama saya sebelah kanan. Nah saya ngadep ke sana karena saya pikir ada perawat biasa lah, kita kan harus pasang infus, pasang apa, saya pikir, tapi kok nggak pernah nyamperin saya gitu. Nah dia masih posisi di pintu aja. Tapi karena saya merasakan sakit, saya nggak terlalu peduli lah itu. Tiba anak saya datang, bawa itulah biasa kita mau operasi. Nah setelah itu saya operasi, ternyata dari hasil operasi saya harus melakukan kemo karena saya divonis penderita kanker. Gitu. Jadi saya harus menjalani kemoterapi. Gitu. Jadi setiap saya habis kemo, mungkin fisik saya memang nggak kuat atau gimana, saya ngedrop pasti itu. Nah setiap saya habis kemo, memang kemo nggak sakit, tapi dampak dari kemo itu luar biasa menurut saya. Jadi saya harus dibawa lagi ke rumah sakit untuk perawatan karena harus melakukan kemo berikutnya. Nah pas saya itu sih nggak ada kendala. Setelah kemo pertama saya kan dirawat. Itu saya dapat di ruangan lantai 4 lagi, tapi di kelas 2. Kalau kelas 2 di rumah sakit itu 4 orang. Posisinya kiri kanan, depan juga kiri kanan. Nah saya dapat paling pinggir dekat pintu. Dekat pintu. Nah pas biasanya kan saya nunggu anak saya yang satu kerja, jadi untuk nggak boleh ditinggal, jadi harus 1 orang nunggu di ruangan. Nah itu saya pas lagi jam 5 sore, saya ingat banget anak saya pulang untuk ganti baju, nanti saya datang lagi malam. Saya lagi tidur ngadep ke jendela, kan saya di pinggir. Itu jendela ada yang ketok-ketok. Gitu Bang, ada yang ketok-ketok itu, jadi kayak gimana sih kita ketok-ketok jendela. Karena saya pengaruh obat, saya jawab, jangan ganggu saya lagi ngantuk, saya bilang gitu. Saya balik badan. Nah itu saya di ruangan sendiri. Tiba-tiba anak saya masuk. Lampunya dimatiin semua, padahal di dalam ruang perawatan itu nggak pernah lampu mati. Jadi lampu itu hanya nyala yang di atas saya. Sampai saya nanya jam berapa, masih ya kurang lebih jam 9:30 lah. Berarti kejadian itu belum lama, saya ingat banget. Anak saya sampai buka jendela. Kalau ada yang ketuk, ini orang dari mana? Kalau misalnya orang gitu ya, dari mana dia ngetuk? Karena nggak ada pijakan buat orang berdiri atau apa. Karena saya di lantai posisi kan lantai 4. Gitu. Jadi dia ketok-ketok. Saya ingat banget itu ketok-ketok saya, tapi nggak saya lihat ke jendela karena saya pengaruh obat, saya balik badan aja. Terus ke anak saya bilang, kok ini lampu mati semua? Jadi ruangan itu gelap, cuma lampu di atas saya aja. Padahal biasanya nggak pernah mati. Sama anak saya dimatiin. Ya terus ya karena saya udah sehat, saya jalanin lagi kemo lagi. Terus akhirnya karena saya juga ya seperti itulah, saya setiap habis kemo saya ngedrop, saya dirawat lagi. Nah terakhir saya dapat di depan, ini setelah kemo ketiga, saya dapat ruangan kelas 2 juga depan, apa sih yang perawat
itu tuh. Nurse station. Ya, nurse station itu, saya depan itu. Tapi anehnya lampu di ruangan ya di tempat saya aja yang mati. Dan pintu ini saya bingung gini, kenapa pintu ini udah saya kan AC. Maksud saya kalau AC jangan dibuka gitu ya. Saya buka tapi selalu ditutup sama perawat, selalu ditutup. Akhirnya udahlah, saya bilang anak saya biarin aja. Saya dapat di posisi pinggir dekat pintu. Nah, anak saya ini kan ya biasa nunggu memang anak saya ya. Dia jadi posisi kalau saya gambar di depan station itu, nah sampingnya itu ada jalan untuk ke sana, ada lift. Jadi kalau kita dari ruangan saya itu, kalau pintu terbuka, lift itu kelihatan. Oke. Itu setiap jam 1 atau jam 2 selalu lift itu terbuka. Kalau secara logika nggak ada lah orang perawat pun kalau udah di situ, kalau lewat jam 12 itu nggak ada perawat lagi. Bahkan di station itu sepi itu. Tapi anak saya pertama lihat dulu, dia bilang itu lift kebuka tutup. Ya saya karena penasaran ya, saya kan balik badan lihat itu. Pernah juga saya lihat itu kebuka tutup. Dan ada bayangan itu keluar kayak bayangan putih. Kalau saya positif tinggi, oh mungkin perawat. Tapi aneh kalau menurut saya gitu loh. Kalau perawat kan berwujud gitu, dia kayak bayangan putih keluar dari lift. Oke, tapi memang perawat di situ seragamnya putih atau ada punya seragam tersendiri, Tante? Kalau di situ putih, tapi dia ada kombinasi biru. Oke. Gitu. Nah, yang keluar ini putih aja. Saya seperti bayang karena saya mungkin dalam kondisi sakit, pengaruh obat. Cuma saya nggak terlalu berpikir untuk itu apa gitu ya. Ya udahlah. Nah, itu Kang ya. Dan anak saya pun kan sering malam datang. Dia pernah katanya juga dicerita ke saya mau ke tempat ruangan katanya. Itu kalau mau ke situ kan ada lorong. Itu kiri kanan itu ada bangku-bangku di situ untuk duduk ya kalau nggak salah gitu tempat duduk. Tapi kata anak saya di situ ada 15 orang kurang lebih seperti orang tidur. Tapi maaf ya saya gambarin seperti ini, kaki diangkat ini. Terus posisi tidur tangan begini. Gini. Dan itu semuanya kata anak saya sama. 15 kurang lebih banyak. Jadi dalam kalau nggak salah ya jaraknya, saya juga tahu ya jaraknya itu kira-kira 4 meter, 4 sampai 5 meter itu panjangnya. Itu berjarak tapi 15 orang kurang lebih lah, dia nggak tahu persis. Tapi posisinya tuh begitu semua. Gitu, dia tutup ini, terus kakinya dilipat. Kalau kayak saya bilang gini, kalau saya pikir kalau orang tidur, walaupun dalam rame-rame gitu pasti kan ada yang miring. Ada yang gimana lah celana gini, nggak posisi sama semua dan kata anak saya nggak kelihatan muka. Tapi karena saya pikir supaya anak saya nggak takut, mungkin kebetulan kali saya bilang gitu. Terus dia bilang lagi pas dia jalan lagi di pas mau ke ruang saya kan agak belakang di ininya, bangunannya itu belakang. Dia jam berapa jam 12 lewat lah jam 1. Itu ngeliat ada cleaning service lagi ngepel, dia bilang permisi ya bang. Gitu aja katanya gitu. Padahal di situ peraturannya setahu saya, kalau untuk cleaning service itu jam 10 udah paling malam. Jam 11 itu biasanya untuk membuang sampah-sampah itu aja. Ini udah lewat dari itu saya nggak ada. Cuman karena saya supaya anak saya nggak takut, wah itu mungkin kali ada yang kotor, ada yang tumpah kata saya gitu. Jadi harus dipel lagi kata saya gitu. Supaya dia nggak takut karena saya kan harus bolak-balik ke rumah sakit nih. Nah, singkat cerita saya udah pulang, saya harus jalanin kemo lagi dan untuk sekian kalinya saya kemo ini parah banget saya karena saya harus sesak napas, susah bernapas itu nyesek napas saya. Akhirnya saya dari IGD itu dirujuk ke high care atau HCU. Itu dia hampir sama dengan ICU. Jadi kan nggak boleh saya keluarga nunggu gitu. Jadi kita ya seperti ICU lah, tapi dia di bawahnya kalau high care itu kan. Awal saya masuk situ, jadi saya gambarin dulu ruangannya ya. Kalau pas masuk itu, ini lift, sebelahnya lift ini tangga, dan ini letter U gini. Itu susunan saya jejer gini, tempat tidur ada 6. Okay. Saya nomor 2 dari pinggir, depan saya ada lagi 6, tuh sebelah lagi sama, letter U lagi gitu. Nah, jadi nanti ada hubungannya nih karena kan saya ngalamin di sini 7 hari ini saya paling ingat banget. Oke, lama ya di situ ya? Iya lama. Memang kalau dirawat tuh di ACU memang agak lama karena saya dipasang semua alat di badan yang monitor itu kan. Hari pertama nggak ada apa-apa. Cuman anak saya karena kita kan nggak bisa setiap saat masuk ya. Anak saya nungguin kan harus tidur di luar, nggak seperti di ruang perawat.
Kalau ruang rawat kan bisa di dalam. Yeah. Kalau ini kan seperti ICU, jadi harus steril, nggak sembarangan bisa masuk. Anak saya cerita juga awal pertama nih ya, pertama saya masuk, anak saya cerita, saya tidur di bawah. Di bawah tuh kan kayak ada pos security kecil lah, 1x1 pos gitu. Anak saya tidur di situ karena yang nunggu itu kan banyak di luar. Anak saya tidur di situ. Dia tidur dengan posisi begini nih. Nah sekali waktu dia pengen kakinya pegel ya, pengen lurus. Pas pengen lurus itu dia lihat, wah kok ada orang juga, tapi dengan posisi kayak tengkurap gitu. Kayaknya satunya ibu-ibu, satu anak kecil. Nyentuh kata anak saya gitu kan. Terus dia tarik lagi, kasihan gitu. Tapi pas begitu dia bangun, itu di luar cuma tempat segini hanya untuk apa ya kayak semen gitu untuk duduk. Secara logika nggak mungkin 2 orang tidur, orang ibu-ibu dengan anak kecil di tempat yang sama itu kan. Tapi anak saya cuma lihat kakinya aja gitu. Ya seperti biasa saya bilang mungkin ini kali kebetulan aja atau kamu ngimpi mungkin saya bilang gitu kan supaya dia nggak takut nih anak saya bilang gitu kan. Sampai saya tuh begitu turun dari saya buktiin itu tempat itu iya kecil hanya segini 30 cm dan nggak mungkin orang tidur situ. Dan memang sayangnya saya di situ ada peraturan nggak boleh difoto. Jadi ya saya nggak ada dokumentasi untuk fotonya itu, cuman gambaran itu saya lihat, oh iya saya bilang kecil nggak mungkin lah. Yeah. Gitu. Nah, saya kan masih di HCU. Itu hari pertama itu anak saya, hari kedua itu malam saya nggak tahu ya, pokoknya saya ketidur, saya bangun. Kan tadi saya udah bilang saya posisinya kan nomor 2 dari pinggir dekat lift ini. Ini lift masuk. Ini kursi tempat tidur pertama, saya kedua. Di situ tiba-tiba di sini ada muncul kayak sosok manusia purba. Jadi manusia setengah kera gitu lah. Kayak manusia purba kan seperti itu. Dia tinggi hampir 2 meter kalau saya. Tapi saya nggak jelas, cuman dia kayak hologram bergerak gitu loh. Kayak hologram dia bergerak. Saya bilang ini apa ya? Saya bilang itu apa saya ini mimpi atau saya? Tapi saya gini, saya nggak mimpi. Saya bangun, saya lihat itu depan-depan itu masih ada dan full ini ICU full. Dia tuh kalau saya gambarin dia seperti bungkuk begini. Terus dia nyari gitu, kayak ngelihat sekeliling apa gitu. Pas dia jalan, tiba-tiba dia berhenti depan saya, menghadap ke depan saya kan ada tempat tidur lagi. Ada ibu-ibu yang udah nggak sadar, dia ngadep begitu. Nggak lama perawat datang, ini meninggal depan saya. Ibu-ibunya? Ibu-ibunya meninggal. Itu saya mulai dibilang takut juga enggak, tapi saya mimpi. Saya cuma bilang, ini saya kayaknya ngimpi saya, karena saya pengaruh obat, saya bilang, saya bermimpi ini. Udah saya coba tidur. Tapi yang saya anehnya itu, setiap saya tidur, saya kebangun. Itu saya seperti bukan di ruangan itu saya. Saya kebangun, itu ruangan putih semua. Dan nggak ada pasien-pasien. Saya ingat tuh depan saya tuh, banyak pasien, 6 orang. Sebelah saya 4 orang, kan 6 ya, 6. Itu putih, cuma saya berpikir gini, saya udah dipindah di ruang perawatan gitu kan. Tapi kok nggak ada siapapun gitu. Sampai saya tidur lagi, saya coba tidur lagi, mungkin saya bermimpi saya masih begitu. Saya mimpi, saya tidur lagi. Sampai paginya saya cerita ke anak, itu depan saya meninggal. Iya meninggal, kata anak saya. Gitu, karena ada makhluk ini nih. Itu hari kedua. Begitu hari ketiga, ada masuk lagi kan, otomatis itu kosong, pasti ini dia, karena HCU ini nggak pernah kosong, selalu isi, ada lagi isi. Oke. Begitu hari kedua malam, tidur, terbiasa, saya kebangun lagi. Saya lihat sosok ini muncul lagi, saya nggak tahu munculnya dari mana, tiba-tiba dia berdiri aja di tengah gitu, di samping sebelah kiri itu. Tapi ya dari saya jarak 3 meter. Dengan posisi sama seperti, dia nggak, kalau saya gambarin itu ya nggak pakai baju lah, kayak binatang gitu, tapi kayak kera, mirip, tapi mukanya kayak manusia gitu. Dan nggak berwarna, tapi hitam putih saya ngelihatnya, hitam putih. Dan dia tuh jalan gitu, jalannya kan begini nih. Begini jalan dia tinggal. Aduh. Di situ saya mulai gemeteran, Bang. Saya gemeteran itu, saya takut, benar-benar takut. Ini mau kemana ini dia nih? Mau kemana gitu? Jangan ke saya, saya bilang gitu kan. Pas hari itu, dia jalan ke arah ruangan sebelah lagi. Ke arah sebelah lagi. Tiba-tiba ada yang nangis. Waduh, meninggal lagi, Bang. Begitu makhluk itu deketin, sosok ya, kalau saya bilang ya sosok ya itu. Deketin itu, yang ruang, kayak saya satu ruang ini ya, terus dia ruang sebelah lagi. Itu ada yang meninggal lagi karena ada keranda itu ya, tapi tertutup, berarti ada yang meninggal lagi. Gitu.
Di situ saya berpikir, saya sempat berpikir ya Bang ya, apa ini malaikat pencabut nyawa bagaimana ya? Ya, karena saya setiap makhluk ini deketin tempat tidur pasien, meninggal dia. Udah terus, itu setiap saya takut, itu kejadiannya jam 2, antara jam 1, jam 2, saya selalu telepon anak saya untuk ke atas. Saya bilang, coba kamu ke atas deh, padahal saya takut, itu mulai takut saya tuh. Saya udah mulai takut tuh. Anak saya ke atas ya, ada apa saya pura-pura aja, saya pengen minum, padahal Mbak, saya nggak pengen minum gitu. Tidur lagi saya, udahlah, udah tidur kata anak saya. Hari keempat itu, ya seperti biasa saya kalau tidur bangun, seperti saya di ruangan lain gitu. Saya tuh sampai sempat hari keempat tuh saya perhatiin, ini ruangan apa ya, putih semua Bang. Apa saya udah di alam lain, saya sampai sempat berpikir gitu. Karena dengan kondisi penyakit saya, penyintas kanker gitu, jadi apa saya memang udah nggak ada. Saya sampai sempat berpikir gitu, karena ruangan serba putih semua di ruangan itu. Dan saya di tempat tidur sendirian. Saya masih lihat di kasur saya itu masih sendirian gitu. Coba saya lihat kok putih semua. Kemana pasien-pasien saya yang teman saya gitu, maksudnya yang sama-sama di ruangan itu pada kemana? Saya bilang. Tapi ya saya masih tetap berpikir, saya bermimpi nih, saya bermimpi. Saya bilang gitu. Saya ngimpi, saya bilang nggak fakta ini. Akhirnya udahlah saya buat tidur lagi. Dan seperti biasa saya kebangun, sosok ini ada lagi hari keempat. Ada lagi dia. Dan dia celingak. Dia nyari siapa? Kayak dalam hati, aduh siapa lagi yang mau dicabut nyawanya? Sampai saya berpikir begitu Bang. Siapa lagi ya yang mau dicabut nyawanya sama dia? Saya bilang gitu. Dan itu tuh di ruangan sebelah, di ujung saya lihat banget itu. Jadi dia tuh jalan deketin itu, pasti itu meninggal. Itu saya sampai saking takutnya saya udah gemeteran itu Bang. Gila, itu berarti tiap hari ada tentu ya? Dan setiap hari itu, jadi dan berpindah-pindah. Itu saya sampai takut, itu saking takutnya saya. Ada selimut, ini selimut saya sampai tutup begini, saya ngumpet dalam selimut. Dan saya ngintip kemana ini deh, saya ngintip dalam selimut itu gitu. Kemana ini? Dia ke arah mana gitu. Tapi ya karena saya takut seperti biasa, saya telepon anak saya suruh naik lagi. Supaya saya nggak takut sampai saya ketidur, baru dia tinggal pulang. Turun ke bawah. Tinggal ke bawah, saya tidur gitu. Di hari kelima, begitu juga Bang, sama. Di kelima begitu, nah yang terakhir di hari ke-6. Hari ke-6 itu, saya lagi tidur juga. Ya seperti biasa, saya terbangun, seperti bukan di ruangan rumah sakit. Saya kayak di ruangan lain, tiba-tiba, ya itu berarti saya tidak ngimpi ini gitu. Saya ada lihat suster dorong pasien baru, tapi saya lihat laki-laki ya, kalau itu laki-laki itu matanya udah ke atas, jantung dia. Kata suster, kayak saya denger kan, dia taruh di ujung seberang saya, tapi dia di ujung. Nah itu anaknya udah nangis. Saya sampai berdoa, ya Allah mudah-mudahan ini orang ketolong, saya bilang gitu. Ya walaupun saya dalam keadaan sakit ya Bang ya, ini sosok muncul lagi Bang. Dan itu saya bener-bener namanya gemeteran, kaki gemeter saya. Saya nggak berani manggil anak saya karena perawat pada ngumpul di situ dalam kondisi ngompak gini nih, ngompak pasien. Itu anaknya udah nangis dan sosok itu ada Bang di situ, berdiri. Tadinya dia ya seperti biasa, dia celingak gini, kayak ngikutin itu. Terus dia berdiri di ujung. Aduh, saya udah bener-bener saya gemeteran Bang. Saya lihat, aduh ini mudah-mudahan ketolong deh, saya bilang gitu. Saya ngomong gitu, dia sempat nengok juga gitu. Apa dia dengar doa saya apa gimana gitu ya? Saya bilang, aduh, gimana ya Allah, mudah-mudahan ketolong. Saya mau nelpon anak saya takut, karena ada suster pasti nggak boleh, karena ini kan ruang steril. Dan alhamdulillah orang itu ketolong, sosok itu hilang Bang. Dia hilang langsung, dia nggak lewat saya, hilang dia. Dan orang ini ketolong. Ketolong karena dia jantung dia. Ketolong hidup lagi, dia bisa di situ udah. Terus saya, kan udah hari ke-6, besoknya kan hari ke-7. Saya bilang biasa dokter visit pagi, Dok, saya mau pulang ya Dok, saya bilang gitu. Bisa pulang nggak Dok? Saya bilang, saya pengen pulang. Oh boleh, kondisi ibu udah mulai ini. Sebenarnya kalau suster saya belum boleh. Karena saya ngalamin setiap hari itu Bang, ngalamin yang ngeliat sosok ini terus, saya tuh bener-bener yang namanya ketakutan, bener-bener ketakutan saya. Nah terus akhirnya dokter pulang, oke ibu boleh pulang. Saya pulang tuh hari ke-7, saya minta pulang. Karena saya nggak mau lagi ketemu dengan sosok, nggak mau lihat lagi gitu. Karena setiap sosok ini nyamperin itu pasti meninggal gitu. Nah karena saya masih harus jalanin kemo lagi, akhirnya saya kemo seperti biasa. Saya setelah kemo saya ngedrop, saya harus dirawat lagi gitu kan. Jadi kejadiannya tuh
Kalau nggak salah terakhir lah saya udah mau kemo terakhir itu. Saya kan biasa kalau ngedrop itu harus kalau mau kemo ambil darah dulu. Pernah ini ya Bang ya pas malam. Suster itu pergantian perawat tuh jam 9 malam. Oke. Yang pagi yang sore itu untuk pergantiannya malam tuh jam 9. Gitu. Dan kalau misalnya kita biasa di tensi jam 10 tuh udah paling terakhir Bang. Kalau di rumah sakit ini. Sekali waktu saya lagi tidur. Ada suster. Nah biasanya suster itu kalau masuk ambil darah panggil nama saya, Bu Nani ambil darah. Ini tiba-tiba suster, Bu ambil darah, gitu kan. Terus saya bilang, kok ambil darah sus? Saya bilang apa saya ketiduran apa gimana ya? Tapi saya akuin, saya ini kan susah Bang ngambil darah. Kalau setiap penyintas kanker itu kalau ambil darah susah. Jadi setiap ambil darah itu pasti dia nolak darahnya untuk diambil. Oke. Jadi saya tuh kalau ambil darah harus berapa kali tusukan. Bahkan pernah 5 kali saya. 5 kali tusuk di kaki, dipindah-pindah. Nah suster ini malam datang, saya belum tahu jamnya ya waktu itu. Saya tidur dibangunin. Dan anak saya juga lihat. Kan di ruang perawatan itu boleh ditunggu. Anak saya lihat, dia memang lihat kaki. Tapi dia nggak ngeliat muka, karena dia megangin saya. Saya biasa suka berontak Bang, karena sakit kan. Tapi suster ini sekali ngambil darah saya bisa, gitu. Dan posisi di lengan. Saya sampai bilang, alhamdulillah ya sus. Dia diem aja. Jadi saya nggak curiga apa-apa karena saya pikir saya dalam kondisi ngantuk jam 12 kalau nggak salah itu. Dan itu gampang diambil saya. Sekali ambil bisa. Sampai saya bilang, alhamdulillah saya bisa. Udah suster ini pergi. Pagi tiba-tiba belum subuh deh kurang lebih 4:30. Suster datang lagi Bang. Bu diambil darah ya Bu Nani. Saya udah diambil, sus tadi malam, masa hanya 4 jam, setahu saya minimal itu 8 jam baru bisa, atau besoknya. Setelah ada hasil keluar baru diambil lagi. Saya baru diambil, susternya juga bingung. Diambil, ini buktinya saya masih ada, saya bilang gitu kan. Mungkin karena perawat kalau menurut saya dia udah tahu kali ya, tapi dari mukanya itu dia agak beda gitu. Kok ini bentuknya begini sih? Jadi kalau kita diambil darah tuh kan hanya kecil Bang, ditutup untuk setelah ambil darah. Iya. Tapi saya di sini tuh lebar segini. Sampai suster itu marah. Ini siapa sih Bu yang ambil darah seperti ini? Ya suster lah saya bilang gitu. Saya nggak tahu suster siapa. Dan malam saya diambil. Tapi suster ini nggak ngomong, cuma saya bicara sama anak saya. Nah saya bilang keanehannya gini Bang. Jadi pas suster itu ngambil, biasanya kan saya posisi di tempat tidur. Dia pasti kan ngadep saya gini, karena kan ngambil darah kan di tangan. Dia pasti, dan saya pasti ngelihat mukanya. Nah ini saya nggak ngelihat. Dia pakai putih-putih, tapi dia nggak ada biru-birunya ini kan di bawah itu ada tuh. Dia putih-putih dengan pakai jilbab. Saya ingat banget jilbabnya itu bukan ini yang bukan langsung pakai seperti saya gini. Kata anak saya kalau di situ peraturannya nggak ada yang pakai seperti itu. Lah terus siapa? Saya bilang gitu suster itu kan. Ya. Terus ciri-cirinya gimana sampai anak saya yang nunggu, dia bilang saya nggak lihat mukanya. Saya cuma lihat dari samping aja sini dia nunduk dan mukanya putih memang. Karena saya dalam kondisi ngantuk juga, saya nemtek dia pakai, saya lihat karena saya ngantuk tuh saya nggak kebaca gitu. Nemteknya nama suster ini, biasanya saya selalu baca oh suster ini gitu kan. Saya nggak baca itu. Terus yang ambil darah saya malam siapa? Saya bilang gitu. Dia pakai seragam putih-putih, masih muda sih. Dan dia posisinya dia gini ngambil saya tuh kayak nyamping gini. Tangan saya ditarik dia begini. Dan posisi mukanya tuh nggak kelihatan full. Saya cuma ngeliat samping aja, dia nunduk gini. Sampai sekarang masih ada dong Tante bekasnya? Nggak ada sih karena bekas udah lumayan hilang ya? Udah hilang gitu. Cuman yang heran saya, sebenarnya saya juga heran pagi-pagi ini plester besar banget di sini lengan saya ini gitu. Berarti ya, cuma ya udahlah. Memang udah diambil darah saya bilang gitu. Udah dapet langsung. Tapi bagusnya sekali langsung dapat gitu ya? Sekali langsung dapat, itu yang saya bingung. Sementara saya itu paling sedikit 3 tusukan jarum baru saya dapat darah. Dan itu berpindah-pindah sampai di kaki, di tangan gitu. Kalau tangan kanan kan nggak bisa saya, karena kan di sini operasi jadi nggak boleh gitu. Harus tangan kiri. Yang saya herannya, kenapa sekali ngambil dia dapat? Iya. Pagi itu dengan jarak, taruhlah itu jam 12 saya kan karena nanya anak saya kan. Anak saya bilang jam berapa? Jam 12 seperti itu. Jam 12 ke jam 4.30 kan hanya 4 jam. Kenapa saya udah diambil lagi darah? Gitu. Dan itu keanehan saya gitu. Makanya sekarang ini kalau saya ke rumah sakit, terakhir itu saya masuk IGD, saya mau ditaruh di high care, yang ada sosok itu saya nggak pernah mau. Saya takut banget itu. Kalau gitu. Karena buat saya sampai detik ini pun sosok itu saya masih ingat banget, jelas banget di kepala saya. Dan saya ini bukan tipe orang yang
penakut juga gitu ya. Sering kali ada penampakan gitu kan. Karena dulu sebelum sakit saya kan ojol pengantar makanan, tapi saya pernah ditampakin kayak pocong gitu. Oh pernah juga itu? Pernah dulu sebelum saya sakit, sebelum COVID. Pas COVID itu saya ingat banget, sebelum saya sakit COVID, saya lagi ngantar makanan pas malam Jumat jam 12 malam, daerah Pondok Labu. Jadi saya ngantar makanan, kata konsumen itu bilang patokannya SD, kelurahan, nah depan kelurahan itu rumah saya, kata gitu. Ya saya ingat banget di jalan itu saya belok ke kanan, di sini nih kayak kebun gitu, memang gelap. Ya karena saya bawa motor gitu kan, suka ada yang naruh set gitu. Kan kalau di pagar itu kan suka ada tembok bang. Saya set naruh, otomatis kan saya nengok refleks, itu pocong. Tapi hanya segini, dan posisi mukanya kelihatan merem. Ini hitam gitu, ini lusuh banget ini kainnya. Bukan putih ya, emang putih tapi lusuh kayak kena tanah. Gimana sih bang lusuh? Itu saya bilang, saya langsung astagfirullahaladzim. Benar-benar saya lihat, tapi hanya di segini aja. Dan di belakangnya itu kebun ya, orang gelap. Saya bilang gelap, saya nggak tahu kebun apa. Setelah saya nganter, itu baliknya saya nggak berani lihat bang. Saya jadi bawa motor kan belok ke kiri lagi, saya balik. Saya nggak ngelihat, begini aja. Bener-bener penampak, hanya kepala, tapi kepala dengan diikat ini kainnya lusuh, kain putih tapi yang kainnya kena tanah. Iya. Gitu. Dan dia di posisi merem seperti gini, gitu aja. Cuman hitam sininya gitu. Itu aja yang saya ingat tuh kalau. Jadi makanya saya bilang di rumah sakit itu saya nggak begitu takut penampakan perawat atau apa, saya nggak terlalu yang takut banget ya bang ya. Tapi karena saya sering ditampakin begitu ya nggak ini. Cuman yang sosok ini aja yang buat saya tuh. Sampai detik ini tuh saya masih ingat gitu. Bahkan sampai detik ini pun saya kalau ke rumah sakit, kalau saya sampai bilang ke anak saya, kalau sampai saya di hiker saya mending pulang aja, saya nggak mau. Dan itu pernah kejadian gitu juga. Saya nggak mau, karena saya takut sosok ini ada lagi gitu loh. Jadi ya itulah kejadian-kejadian saya gitu. Oke, tapi Tante tahu nih informasi memang rumah sakit ini tuh cerita-ceritanya nih ya. Kayak gimana, tahu nggak? Kalau sejarahnya memang itu dibangun kalau nggak salah 69. Tahun 69? 69 rumah sakit. Oke. Salah satu rumah sakit pemerintah. Info dari? Dan memang, kan saya tinggal di sana, nggak jauh dari sana. Iya. Jadi memang dari dulu saya udah tahu gitu rumah sakit ini. Dan dulu kondisinya nggak seperti sekarang. Sekarang udah banyak renovasi. Nah, kalau saya banyak gangguan itu ya bangunan lama, bang. Gitu. Pernah dapat cerita apa Tante? Sebelum Tante ke rumah sakit itu pernah ada cerita apa? Ada tetangga nggak atau kerabat yang memang kebetulan kerja di situ atau dirawat di situ? Pernah ada cerita apa dari mereka? Ya saya sih nggak pernah dengar sih kalau cerita, cuman bilang orang-orang hanya bilang serem gitu aja. Oh gitu. Hanya bilang serem, sering banyak penampakan gitu aja. Jadi secara berdetilnya saya nggak pernah ini sih. Dan jadi, memang itu udah terkenal dari dulu rumah sakit itu. Iya. Jadi orang-orang sana juga udah tahu ya rumah sakit itu horor ya. Horor. Jadi rumah sakit itu tahun 69 kalau nggak salah ya. Dulu sih sebenarnya rumah sakit khusus TBC, rehab TBC. Tapi di tahun 71 kalau nggak salah jadi rumah sakit umum. Itu sampai sekarang. Dan luas, tempatnya luas. Dulu sih kecil, masih kecil. Kalau sekarang luas. Gitu. Dan lorongnya itu dulu banyak kejadian kata orang-orang sih ya. Saya hanya dengar-dengar aja dan gitu. Jadi katanya itu banyak kejadian-kejadian yang inilah, banyak penampakan dokter, suster ya gitu. Gitu. Iya, tahun sekarang rame-rame aja nih berarti. Kalau sekarang rame, tapi ya saya juga nggak pernah bertukar cerita sih sama teman-teman juga yang banyak yang dirawat gitu. Saya nggak tahu apa mereka mengalami itu. Cuman buat saya itu aja yang di high care itu yang benar-benar ditampakin sosok gitu. Ya, sampai dia datang terus tiba-tiba yang didatengin meninggal. Iya, dia datangnya saya nggak tahu datang dari mana. Karena kan sebelah saya, jajaran saya itu kan lift. Lift itu sebelahnya tangga untuk turun kan. Ada lift, ada tangga juga. Tiba-tiba dia ada aja kurang lebih 3 meter dari saya. Tiba-tiba dia ada di situ, atau mungkin karena saya nggak lihat dia datang, tiba-tiba dia datang gitu, berdiri dengan apa ya namanya, kayak mencari gitu, kayak nyari sesuatu gitu. Dia dengan tengok sana, tengok kan 2 ruangan. Saya ruangan 1, ruangan 2 sebelah. Tante masih inget nggak wajahnya gimana makhluk itu? Wajahnya seperti itu. Kalau saya dulu masih sekolah ya, manusia purba. Kan ada perubahan manusia purba. Jadi bukan badannya doang ya? Bukan badan. Wajahnya juga. Wajahnya juga mirip kayak kerak lah, manusia purba kan, maaf ya, kayak kerak gitu ya, tapi wujud manusia, tapi kan masih ininya persis kayak gitu, dan dia agak bungkuk begini, tapi tinggi besar. Iya, dia maju gitu ininya,
Terus tangannya pun jalannya pun begini. Jalannya gitu. Oh. Kayak kerak lah, kalau jalan kan seperti itu kerak. Iya. Terus jalannya begini. Tapi dia kalau saya ukur hampir 2 meter. Kalau dia tegak gitu, hampir 2 meter. Wow. Karena dia posisi bungkuk gini dan tinggi besar. Nggak berwarna. Dia nggak berwarna. Saya ngelihatnya hitam putih gitu aja. Dan dia selalu seperti menengok gini. Kayak nyari gitu. Terus apa yang dituju, dia deketin. Jadi kalau ini posisi tidur, dia datang gitu. Tapi dia nggak ngapa-ngapain ya? Dia nggak ngapa-ngapain. Diem aja ngeliatin. Diem aja. Tapi ini tiba-tiba kan kita ada alat kan. Monitor itu kan alat itu. Berbunyi kalau panjang itu kan berarti dia ini. Apa sih namanya? Jantungnya berhenti. Itu kan lurus gitu kan. Nah, itu kenceng itu. Ya kayak saya juga ada. Setiap ini ada. Alat itu ada. Otomatis kan suster datang. Udah nggak ketolong. Yang saya ingat depan saya itu persis. Ibu ini kondisi saya. Dia udah nggak sadar. Tapi sebelum sosok ini datang, hari pertama kan saya masuk, saya lihat dia ada. Hari kedua dia udah mulai sadar itu. Saya sampai seneng ya. Oh, ada orang udah sadar gitu. Udah sadar, dia udah bisa diajak komunikasi. Ya itu dia datang. Deketin. Jadi di kasur. Dia selalu posisinya di sini kasur ini. Jadi kalau depan kita ini kayak tempat tidur gitu. Dia diri gini seperti ngelihat ini, udah nggak ada. Dan sosok perawat yang waktu itu ngambil darah tante tuh nggak tahu ya infonya? Nggak tahu, karena saya nanya, saya nggak nanya. Memang peraturan kan saya udah lama di situ, pasien di situ. Jadi saya selalu tahu peraturan di situ gitu. Saya sempat tanya juga, suster bukan saya udah diambil. Dia juga sempat kaget sih, kayak dari mukanya kan kelihatan kaget, tapi dia mungkin supaya saya nggak takut, pasien takut atau gimana. Aku disuruh dokter, padahal setahu saya itu peraturan nggak bisa bang, dengan jarak 4 jam kita diambil darah lagi nggak bisa, gitu. Dari jam 12 ke jam 4.30 nggak bisa. Terakhir ke sana kapan tante? Bulan Juli kemarin. Oke, masih belum lama. Belum lama dan kejadian, iya bulan Juli tahun kemarin ya. Dan itu masih kontrol ke sana terus, masih kontrol. Sampai detik ini saya masih. Masih ya. Masih tiap bulan untuk kontrol. Jadi saya udah nggak kemo, hanya obat aja. Alhamdulillah. Gitu, hanya obat untuk 1 bulan. Nah ini tante kan tadi kan tante udah nyeritain nih kejadian-kejadian horor tante yang selama di situ lah ya, selama bolak-balik situ. Kalau dari anaknya nih, anak atau keluarga yang emang nemenin tante waktu itu, ada nggak yang ngalamin kejadian horor selain yang di yang waktu pos itu ya? Selain yang di situ ada lagi nggak? Ya paling yang di pos itu, terus yang saya waktu ambil darah, tapi dia nggak ngeliat muka, dia hanya ngeliat dari kakinya aja. Selain gitu. Yang itu ada lagi nggak? Terus ya paling kalau malam ke situ tuh mau ke ruang perawatan saya tuh dia pernah jalan katanya. Siapa nih? Anak saya jalan. Anak yang mana? Anak saya nomor 2 jalan. Oke. Karena dia kan kerja, jadi pulangnya malam. Macet juga, jadi malam. Dia jalan katanya. Itu dia bilang bayangan, dia nengok bukan bayangan dia. Seperti kayak di belakang dia gitu, tapi wujud kayak perempuan rambut panjang. Gitu. Kalau dia apa saya diikutin orang, apa ada orang di belakang saya, dia nengok nggak ada siapa-siapa. Jadi langsung ke tempat saya cerita ya seperti biasa, saya bilang mungkin hanya pohon atau apa atau sinar lampu atau saya gitu. Tapi dia bilang jelas banget itu sosoknya tuh seperti perempuan rambut panjang di bayangannya itu. Kan ada lampu itu kan Bang. Jadi dia lagi jalan gitu di bayangannya itu bukan bayangan dia, bayangan sosok perempuan rambut panjang. Oke Tante, ini berarti masih lanjut terus ya kontrol ke sana ya nanti? Masih tiap bulan. Ya moga aman-aman aja, nggak ada kejadian aneh-aneh lagi di sana. Pokoknya Tante sehat-sehat terus, jaga kesehatan. Amin. Pokoknya tidur yang cukup, makan yang teratur Tante, jaga kesehatan. Pokoknya sehat-sehat Tante ya. Pokoknya segala macam penyakit semoga diangkat oleh Allah SWT. Amin. Dan makasih banget Tante udah ceritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama aku. Makasih banget. Dan buat sahabat lonceng juga nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like videonya, dan mau ngasih tahu nih sama sahabat lonceng yang juga punya cerita horor, mungkin punya cerita horor yang sama kayak Tante Nani di rumah sakit, atau yang kerja di rumah sakit, atau punya cerita horor lainnya di luar sana, di luar rumah sakit, dan mau cerita langsung ke sini, itu caranya gampang banget. Kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri atau bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit, Tante Nani juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.